Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Qobun Salim 81 dimanapun kalian berada, Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berjumpa lagi di channel Qobun Salim 81 ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat walafiat, panjang umurnya, dipermudah segala urusannya, dan kelak di akhirat menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Sahabat Qobun Salim 81 dimanapun kalian berada, pada kali ini saya akan memberikan materi tentang sholat sunnah witir ya. Nah, ini adalah sholat sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat witir di setiap malamnya ya sahabatku semuanya. Nah, bilangannya berapa rakaat? Yang pertama bisa 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat ya, 7, 9 sampai 11 ya. Nah, sahabatku semuanya, sholat sunnah witir ya, menurut bahasa witir berarti ganjil ya. Jadi sholat witir adalah sholat sunnah yang bilangan rakaatnya ganjil ya sahabatku. Jumlah rakaat sholat witir minimal 1 rakaat dan maksimal 11 rakaat. Dalam pelaksanaannya tidak terdapat tasawuf atau duduk tahiyat awal, tetapi langsung tasawuf akhir ya. Begitulah pelaksanaannya seperti lazimnya sholat witir dengan 1 atau 3 rakaat. Sholat witir ditunaikan sebagai penutup sholat ya, biasanya ditunaikan setelah sholat tahajud atau sholat tarawih pada bulan Ramadan. Sholat witir merupakan salah satu sunnah muakkad. Maksudnya sunnah yang pelaksanaannya sangat dianjurkan. Hal itu berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, "Kekasihku Rasulullah mewasiatkan kepadaku 3 hal ya, yaitu puasa 3 hari setiap bulan, 2 rakaat sholat duha, dan sholat witir sebelum tidur." Ya, hadis riwayat jamaah. Dalam riwayatnya Abu Ayyub Al-Ansari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda ya, sholat witir adalah hak bagi setiap muslim. Maka siapa yang ingin mengerjakan 5 rakaat, maka kerjakanlah. Siapa yang ingin mengerjakan 3 rakaat, maka kerjakanlah. Dan siapa yang ingin mengerjakan 1 rakaat, maka kerjakanlah. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Nasai ya. Itu ya sahabatku semuanya keutamaan dari sholat witir ya. Adapun pelaksanaan sholat witir ya sahabatku semuanya sepanjang malam, yaitu sesudah sholat isya hingga sebelum sholat subuh. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Allah telah menambahkan untuk kalian 1 sholat
yaitu sholat witir. Karenanya, kerjakanlah sholat witir antara sholat isya hingga sholat subuh. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Basrah ya. Nah itu ya sahabatku semuanya tentang sholat witir ya. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk umat-umatnya mengerjakan sholat sunnah witir, yang tentunya sholat sunnah ini adalah sunnah yang Rasulullah mengerjakannya di setiap malam. Yuk kita sebagai hamba hamba Allah Subhanahu wa taala dan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yuk kerjakanlah sholat sunnah witir ya di setiap malam, yaitu ba'da isya ya, bisa 1 rakaat. Kalau sholat witir pelaksanaannya dikerjakan ba'da isya sampai menjelang subuh ya. Mau tidur juga bisa ya melaksanakan sholat witir ya. Minimal 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, sampai 11 rakaat. Ketika kita sering sholat ya, berarti berkomunikasi dengan Sang Maha Pencipta. Allah mencintai orang-orang yang selalu memujinya. Allah mencintai hambanya yang selalu sujud kepadanya. Allah mencintai setiap hambanya yang selalu mengingatnya, beristighfar kepadanya, melaksanakan sunnah-sunnah yang sudah dianjurkan di agama kita, agama Islam ya. Witir adalah sholat sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya, supaya umatnya kelak ya di akhirat orang-orang yang selalu melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah di akhirat mendapatkan syafaat dari beliau ya sahabatku semuanya, karena kita mencintai sunnah-sunnah atau ajaran yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga umat tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Rasulullah SAW, dan mendapatkan syafaatul uzma ketika kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Qobus Salim 81 dimanapun kalian berada. Sekarang ini bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada peperangan, tidak boleh ada pertikaian, tidak boleh ada saling mencaci maki antara satu dengan yang lainnya. Itu dikarenakan dosa yang sangat besar. Kita harus menjadi orang yang selalu memaafkan kesalahan orang yang selalu legowo, orang yang selalu tawadu, orang yang selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita semuanya. Dan ingatlah Allah terus, ala bizikrillahi tasmainul qulub ya sahabatku semuanya. Camkan kata Allah. Ingatlah kepada Allah ya. Niscaya hati kamu itu akan tenang tentunya. Karena ala bizikrillahi tasmainul qulub. Jangan sampai ketika kita lalai dari mengingat Allah, setan akan masuk ke kalbu kita dan akan menguasai kita supaya kita lalai dari mengingat Allah. Itu ya, karena tugas setan adalah untuk menggoda manusia, untuk mengajak manusia supaya tidak ingat Allah. Ketika tidak ingat Allah, tentunya setan akan masuk, akan membawa manusia tersebut untuk tidak mengingat Allah, untuk bermaksiat kepada Allah, untuk mendolimi dirinya sendiri, untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, untuk melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan di dalam agama Islam, justru akan dilakukan. Itulah godaan setan yang masuk ke dalam tubuh manusia ketika kita melalai dari mengingat Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan firman-Nya,
tentunya sebagai manusia mau melakukan hal tersebut ya. Jangan sampai dunia dimasukkan ke kolbu kita. Kalau dunia tersebut masuk ke kolbu kita, itu tidak ada ketenangan ya, semuanya tidak ada tenangnya. Karena hati itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat memandangnya Allah Subhanahu wa taala ke kolbu ya. Allah tidak melihat mata kita, paras kita, kedudukan kita, cantik atau tidak, badan kita bagus atau tidak, semuanya tidak ada ya di hadapan Allah. Allah akan memandang kolbu orang tersebut. Apakah kolbunya itu bersih? Apakah kolbunya itu salim, selamat ya? Tidak pernah benci kepada sesama, tidak pernah menyimpan dendam, apalagi unek-unek, apalagi dongkol, semuanya dibuang. Semuanya dibuang, sahabatku semuanya ya. Bersihkan yuk kalbu kita dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah istighfar ya. Astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Atau subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astagfirullah, atau la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau salawat Jibril sahabatku semuanya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Niscaya kalbu ini, hati ini akan tenang ya. Ketika hati tenang, apapun problem, apapun masalah, semuanya terselesaikan. Tetapi jika hati kita kotor, hati kita tidak bersih, hati kita dongkolan, bencian, semua masalah menjadi keruh ya. Tidak boleh ya sahabatku semuanya. Yuk hadapi dulu dengan tenang. Ala bidzikrillahi tasma'innul qulub. Camkan kata Allah, hanya mengingatku kata Allah, hati kamu akan tenang. Kenapa Allah menurunkan Al-Quran? Itulah Al-Quran adalah syifa. Al-Quran itu adalah obat. Al-Quran adalah penenang kalbu kita. Al-Quran adalah obat untuk zahir batin kita. Orang yang selalu membaca Al-Quran, mentadaburkan Al-Quran, mempelajari isi Al-Quran, dan mau mengamalkan isi Al-Quran, itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ridho kepada hamba-hambanya yang selalu mendawamkan membaca ayat suci Al-Quran dan mau mempelajari Al-Quran dan mau mengamalkan isi dari Al-Quran. Itu ya sahabatku semuanya. Yuk laksanakanlah ya. Mudah-mudahan sahabatku semuanya ilmu ini bermanfaat ya. Khususnya untuk saya pribadi bisa mengamalkan tentang salat witir, tentang zikir, tentang membersihkan kalbu kita, dan lupakan kebencian ya, dongkol, kesal, dibuang semuanya. Karena itu adalah pusat sakit lahir dan sakit zahir batin kita, yang tentunya diri kita sendiri yang akan rugi. Karena apa? Karena kalau kita menyimpan kebencian saja kepada saudara kita, apa sih yang terjadi? Tentunya ketika benci itu ada di dalam kalbu ini yang sakit, dan mulut yang akan bicara, menceritakan kejelekan dia, memfitnah, dan berbagai masalah akan timbul kembali ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan kalbu ini tidak bersih, kalbu ini menyimpan kebencian. Padahal Allah Subhanahu wa taala melarang kita
untuk membenci siapapun, melarang kita untuk mengolok-olok siapapun, melarang kita untuk gibah, untuk menceritakan kejelekan-kejelekan orang. Itu adalah dosa, dosa yang akan menumpuk ya, yang akan menghalangi kolbu ini dari cahaya Allah yang mau masuk ke kolbu. Ketika banyak dosa terhalang ya, terhijab, makanya perbanyak istighfar. Astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Itu ya sahabatku sekalian, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah mencintai hamba-hamba yang selalu ingat kepada Allah, yang mau bertobat kepada Allah dan mensucikan dirinya sendiri. Dan Allah tidak mencintai orang-orang yang membangga-banggakan dirinya sendiri. Ya, Allah tidak cinta sahabatku semuanya kepada hamba-hambanya yang membangga-banggakan dirinya sendiri. Walaupun orang tersebut beribadah tetapi dia bangga dengan ibadahnya, Allah tidak suka ya. Allah tidak suka itu. Itu adalah kesombongan yang tentunya sombong itu tidak ada haknya di makhluk. Sombong adalah perbuatan yang sangat tercela. Sombong adalah perbuatan setan. Sombong adalah perbuatan yang sangat terkutuk dan tidak Allah ridhoi. Sombong itu selendang Allah, tidak boleh disimpan tertengger di manusia, di makhluk yang sama-sama lemahnya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari setetes air mani yang sangat hina. Terus dia dikasih kekayaan, titipan, popularitas, ilmu, tetapi dengan semuanya itu menjadi sombong. Allah tidak ridha dan Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong. Ya, tetapi Allah mencintai orang-orang yang tawadu, rendah hati, selalu menolong orang, selalu berprasangka positif, tidak pernah mengolok-olok orang, tidak pernah menghina orang, tidak pernah membenci, menggunjing, apalagi saling mencaci maki. Itu adalah dosa sahabatku semuanya ya. Allah tidak cinta kepada orang-orang yang selalu bertengkar ya. Itu adalah perbuatan setan ya sahabatku semuanya. Setan akan mengajak kita supaya kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah sahabatku semuanya kita menyimpan kebencian kepada saudara kita dikarenakan orang tersebut tidak mau memberikan bantuannya kepada kita? Nah, kenapa kita menyimpan kebencian tersebut sampai kita nggak suka sama orang tersebut? Dikarenakan berharap berlebihan kepada makhluk. Itu adalah dosa ya. Kita tidak boleh berharap kepada makhluk Allah, tetapi kita harus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya, yang Maha Rahman Rahim, dan Allah memudah sekali untuk mengijabah setiap hamba-hambanya yang meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah semuanya akan berkah ya. Semuanya akan berkah, semuanya akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekian dulu sahabat-sahabatku semuanya, ilmu tentang witir, berzikir, memaafkan, punya hati yang bersih, ya. Dikarenakan itu semuanya akan menjadi nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ala bizikrillahi tatsmainul qulub. Camkan sahabatku semuanya, hanya mengingat Allah, hati kita akan dikasih ketenangan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala.
kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mencontoh akhlak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang begitu mulia. Yuk, perbaiki akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada sesama. Insya Allah kita semuanya mendapatkan ridho, rahmat, maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih sahabat-sahabatku semuanya sudah menyimak ilmu ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Khususnya untuk saya pribadi bisa melaksanakannya, umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana. Jangan lupa ya sahabatku semuanya, dukung channel ini dengan cara dipencet subscribe and comment, like-nya ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semuanya, memberikan rahmatnya kepada kita semuanya, dan tentunya Allah menurunkan maghfirah kepada hamba-hambanya yang selalu berbuat baik dimanapun berada ya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.